Rundaka telah lolos dari maut. Pertempuran besar kini ada di hadapan matanya. Dalam gelap rimba jagad dunia persilatan, akankah Rundaka memenuhi takdirnya? Aroma duel sudah mengudara, baik dari pihak kelompok Akipitara maupun dari kelompok Naga Merah. Duel adalah cara untuk mengurangi jumlah korban dari kedua belah pihak, cara paling jantan untuk menyelesaikan pertempuran. Namun itu juga berarti kejatuhan moral bagi pihak yang kalah, karena yang kalah akan kehilangan petarung terbaik mereka. Rundaka, Kulna, dan Ulusa kini sudah berada di kubu Akipitara. Orang yang mengajari Rundaka perjalanan gaib ini tampak segar dan sehat, begitu juga dengan pasukan yang ada di bawahnya. Di arena duel itu telah berdiri Lodaya, lelaki kekar yang menguasai ilmu harimau lugai. Sementara di seberangnya adalah seorang lelaki jangkung dengan gaya rambut tidak biasa. Rambut pinggirnya dipapas habis, sementara sisanya dibiarkan panjang dan dikunci rapi. Warna kulit lelaki itu sawo matang, namun dari garis wajahnya, Rundaka tahu bahwa ia tidak berasal dari Sundayana. Selain itu tubuhnya dipenuhi oleh rajah, sebuah tradisi yang jarang juga ada di Sundayana. Rajah biasanya dilukis di badan sebagai tanda perjalanan hidup seseorang, menggunakan jarum dari kayu khusus dengan pewarna yang dibuat dari tanaman dan campuran tertentu. Lelaki itu menggenggam sebilah pedang yang mirip dengan kelewang, namun lebih tipis dan panjang. Akipitara menyambut Rundaka dengan senyum dan ia berbisik, "Lelaki itu dari suku Damaryaka. Dia datang dari Pulau Barna." Rundaka terkejut atas usaha Naga Merah untuk mendatangkan sebanyak mungkin pendekar berbahaya dari Nusantara. Pulau Barna letaknya cukup jauh dari Sundayana, harus berlayar di laut selama kurang lebih 14 hari. Belum lagi ketika sampai harus menembus hutan-hutan yang sangat padat pepohonan. Pada beberapa bagian, bahkan sinar matahari tidak bisa menembus permukaannya. Penduduk Pulau Barna adalah para penjaga alam. Karena itu jugalah mereka sangat ahli dalam berburu. Para pendekar di sana terkenal tangguh dan juga punya ilmu gaib yang sangat kuat. Hal itu disebabkan oleh sangat eratnya hubungan mereka dengan para leluhurnya. Sementara suku Damaryaka secara khusus adalah suku penjaga dari pulau tersebut. Mereka ras petarung yang sangat terampil. Tubuh mereka terlatih untuk membunuh. Mereka tidak berlatih silat untuk mencapai kesempurnaan ilmu, tapi untuk ketepatgunaan dalam menjadikan tubuh sebagai alat untuk membunuh. Sehingga tubuh mereka tidak nampak indah, melainkan ligat, ramping, dan padat. Lengan mereka memiliki tungkai yang panjang untuk memudahkan menyerang lawan, dan kaki-kaki yang cepat untuk memburu atau melompat. Rajah di tubuh mereka menjadi semacam tradisi, di mana rajah berarti pengalaman dalam mengambil nyawa orang lain. Melihat jumlah rajah di tubuh lelaki itu, nampaknya ia sangat terampil dalam melakukan pekerjaannya. Rundaka tidak ingin melewatkan pertarungan ini. Duel pun segera dimulai. Lodaya memasang kuda-kuda, begitu juga pendekar suku Damaryaka itu. Pedang panjangnya teracung ke depan, siap mengayun jika Lodaya mendekat. Ki dari keduanya sudah dinyalakan. Rundaka bisa melihat dan merasakannya. Ini akan menjadi sebuah pertarungan tingkat tinggi. Lodaya mengaum. Ia membungkuk persis seperti harimau, bersiap dengan dua tangan dan kaki di tanah, lalu menjejak ke arah lawannya. Sebuah cakaran melayang dari arah menyilang lawan. Namun sesuai reputasinya, lelaki jangkung itu mengelak dengan sangat cepat, berputar dan langsung menyabetkan pedangnya. Lodaya tidak kalah gesit, ia berguling untuk menghindari sabetan pedang itu. Cakar harimaunya kini menyerang lagi. Pendekar jangkung kembali berputar di udara. Ia kini menjejak udara kosong untuk mencari posisi yang lebih tinggi. Lodaya tidak ingin mangsanya mendapatkan angin. Ia ikut terbang ke atas. Namun sepertinya itulah yang diharapkan oleh si pendekar jangkung. Dari posisi itulah di mana Lodaya kehilangan pijakan, si pendekar jangkung memutar tubuhnya sambil memegang pedang. Jadilah tubuh itu seperti angin puting beliung yang tajam. Lodaya nampaknya sempat menyalurkan ki ke seluruh tubuhnya.
Sabetan pedang itu memercikan api di kulitnya yang keras, namun karena cepatnya putaran itu, Lodaya juga mengalami sedikit luka. Ini akan menjadi pertarungan jarak dekat yang semakin sengit. Lodaya nampak mengerahkan seluruh tenaganya. Udara panas terasa terpancar dari tubuhnya. Rundaka melihat selubung merah di sekitar badan Lodaya. Ini adalah ilmu harimau mengamuk. Seperti gemuruh angin, Lodaya memukul di udara kosong. Namun pancaran tenaganya kini telah berubah seperti harimau raksasa yang siap menerkam si pendekar jangkung. Pukulan itu tepat sasaran. Si lelaki jangkung tidak dapat menahannya dan terpelanting ke belakang. Rundaka berdecak kagum. Itu ilmu yang sangat dahsyat. Pendekar yang ilmunya masih rendah pasti sudah tewas oleh ilmu itu. Nampaknya pertandingan telah berakhir. Namun, ketika Lodaya menurunkan ki-nya, pedang si lelaki jangkung melayang ke arah wajahnya. Seluruh penonton terkejut termasuk Lodaya. Ia berhasil mengelak, namun pedang itu menggores sedikit wajahnya. Rundaka mengira si pendekar jangkung melemparkan pedangnya, padahal kondisinya masih tergeletak di tanah. Namun pedang yang terbang itu kini tampak seperti hidup dan punya kemauan sendiri. Pedang yang sudah menyabet Lodaya tadi tidak menancap dimanapun, melainkan berbalik kembali untuk menyerang Lodaya. Sehingga Lodaya terpaksa berkelit untuk menghindari pedang itu. Pedang itu benar-benar nampak seperti punya nyawa, gerakannya seperti sedang diayun manusia. Rundaka mengalirkan ki ke matanya untuk melihat apakah ada makhluk halus yang menggerakkannya. Namun ternyata nihil. Lodaya menangkis pedang itu dengan kuku harimaunya dan menyepak pedang kembali ke arah pemiliknya. Si pendekar jangkung baru saja terbangun dari semaputnya. Lukanya cukup serius, namun tidak cukup untuk membunuhnya. Ilmu harimau mengamuk telah menyayat banyak tempat di tubuh lelaki itu. Nampak juga menimbulkan luka dalam. Namun ia masih bisa berdiri. Ia benar-benar tangguh. Sungguh tidak bisa diremehkan pendekar dari Sundayana. Untuk pertama kalinya lelaki itu bicara. Kau bisa meladeni ilmu pedang bernyawa kami dengan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Baban. Saya merasa terhormat bertemu Tuan. Sayang, kita tidak berada di sisi yang sama. Izinkan saya menyempurnakan kehidupan Tuan, kata lelaki itu. Lodaya kemudian menanggapinya. Ilmu sihir suku Damaryaka ternyata sesuai kabarnya. Engkau adalah pendekar yang tangguh, tapi akulah yang akan memenangkan pertarungan ini. Lelaki bernama Baban itu kembali melemparkan pedangnya, dan pedang itu kembali menyerang Lodaya seperti dipegang oleh seseorang. Baban pun kini ikut menyerang Lodaya. Ilmu tangan kosongnya juga sangat terampil. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Semuanya mengincar titik vital Lodaya. Kini, Lodaya seperti tengah menghadapi dua orang. Karena sudah mengeluarkan ilmu harimau mengamuk, ia nampak kehabisan tenaga. Baban tidak menyia-nyiakan peluang itu. Berkali-kali ia bisa mendaratkan pukulan. Tidak mematikan, tapi lumayan berdampak. Perlahan, gerakan Lodaya menjadi lambat. Nampaknya Lodaya sangat teralihkan dengan kehadiran pedang bernyawa itu. Ketajamannya amat dihindari agar tidak terjadi luka yang fatal. Namun karena hal itu, banyak ruang yang terbuka dan memudahkan Baban untuk menyerang. Dalam satu tebasan, akhirnya pedang bernyawa itu berhasil menyabet kaki kanan Lodaya dengan cukup dalam. Lodaya mengerang dan satu lututnya menyentuh tanah. Baban dengan cepat naik ke atas bahu Lodaya. Ia langsung duduk bersila dengan kaki yang menjepit leher Lodaya. Rundaka terkesima. Baru kali ini ia melihat gerakan silat semacam itu. Lodaya nampaknya juga baru pertama kali menghadapi jurus semacam ini dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Dari posisi bersila yang menjepit leher itu, Baban memiringkan badannya ke kanan. Leher adalah bagian tubuh manusia yang tidak cukup memiliki otot untuk menahan beban yang terlalu berat. Sehingga Lodaya terbawa oleh berat badan Baban. Leher Lodaya tidak siap menahannya. Tulang lehernya bergemertak dan terus terbawa oleh berat badan Baban. Tidak ada yang bisa Lodaya lakukan. Lehernya patah dan dalam waktu yang sesaat itu, ia sontak meregang nyawa. Lodaya telah tewas. Ia kalah dalam pertarungan ini. Butuh beberapa waktu bagi Rundaka dan kelompok Akipitara untuk menyadari apa yang telah terjadi. Salah satu pendekar mereka yang paling kuat telah kehilangan nyawanya. Akipitara tercengang
Pendekar yang sudah seperti kemenakannya itu telah tewas di tangan pendekar lain. Sungguh sulit untuk dibayangkan. Dalam duel semacam itu, tidak akan ada yang bersorak untuk menghargai keberanian kedua pendekar yang berduel. Namun seseorang dari pasukan Naga Merah berteriak, "Pertarungan hari ini kami menangkan. Pertemuan berikutnya akan terjadi dalam 3 pertama di Tama Bumi. Saat itu tiba, Pataruman akan jatuh dan kami akan memegang kendali. Kalian semua akan dibinasakan." Mereka pun mundur perlahan. Nampaknya tujuan mereka telah tercapai, yaitu menghabisi salah satu kekuatan dari pihak Ksatria Askara. Rundaka yakin bahwa dirinya, Akipitara, dan Kulna sudah cukup untuk mengatasi pasukan Naga Merah pada hari itu. Namun tidak ada yang bisa dilakukan. Lelaki bernama Baban menjura kepada mayat Lodaya lalu pergi, sambil terseok karena ia pun terluka cukup parah. Tidak ada yang menangis, namun hati semua orang terbakar di hari itu. Terutama Rundaka yang sudah menganggap Lodaya sebagai kakaknya semenjak pertemuan mereka di Sanghyang Tikara. Lodaya, lelaki yang berani dan luar biasa tangguh itu kini telah tiada. Mayat Lodaya dibungkus oleh kain seadanya, lalu dibawa oleh murid-murid Akipitara. Ia akan dikebumikan di Padrang dan mendapatkan pemakaman yang layak. Rundaka ingin bicara dengan Akipitara, tapi ia melihat tatapan matanya seolah berkata untuk tidak mendekatinya lebih dulu karena harus mengurus berbagai hal yang jauh lebih penting. Benar, dalam perang, kematian semacam ini adalah hal yang tidak terhindarkan. Rundaka harus membiasakan diri. Ia tidak boleh membiarkan hal semacam itu terjadi lagi. Ia harus kembali bersiap-siap.